Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun. Tentu saja kami senantiasa menghadirkan tema-tema yang menarik untuk diperbincangkan dengan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Pemirsa, malam hari ini kita berbincang-bincang dengan tema Pemuda, Agen Mitigasi Peningkatan SDM dan Dunia Usaha. Kalau kita bisa bilang pemuda baper. Nah, untuk memperbincangkan hal ini saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama saya Dr. Joko Santoso MM dari Indonesian Planter Society. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Sehat ya, oke. Terima kasih Pak sudah hadir pada malam hari ini bersama kami di sini. Pemirsa, bukan sumber daya alam yang membuat suatu negeri itu maju, tetapi sumber daya manusianya lah. Kaderisasi pemimpin-pemimpin masa depan yang masif akan semakin menambah cadangan keras iron stock negeri ini, sehingga pilihan atau opsi pemimpin negeri atau daerah semakin banyak. Pemain di dunia usaha pun bertambah. Bagaimana menciptakan semuanya itu? 1, 2, 3 bersama saya Olivia Teja. Inilah Tatap Muka. Pemirsa, seperti tema kita hari ini, pemuda baper atau pemuda yang menjadi agen perubahan, bukan bawa perasaan. Nah, karena kita berbicara tentang mitigasi, kita langsung saja. Pak Dokter, apa sih di sini yang dimaksud dengan agen mitigasinya? Mitigasi seperti apa? Ya, baik Mbak Olive, terima kasih tentunya. Saya diundang hari ini ya. Kali ini saya diundang kembali di Jurnal TV, ini luar biasa buat hari ini ngobrolin tentang pemuda, Pak, karena kita juga masih muda nih, Pak. Iya, benar sekali. Baik, jadi begini, kita selalu berbicara bahwa apa sih perubahan, Yeah. kita menjadi apa sih gitu. Dulu kan ada istilah wind of change, agen perubahan, bukan istilah lagu. Ketahuan zamannya. Baik, jadi sekarang kita melihat bahwa sebenarnya kita tanpa sadar, kita ini sudah mengalami sebuah perubahan. Yes. Kita sudah membawa diri kita ke sebuah perubahan tanpa sadar ya, tanpa sadar. Apalagi ketika kita ini sadar bahwa kita menjadi satu agen perubahan. Agen perubahan yang seperti apa yang harus kita maksud dalam konteks ini. Jadi kita melihat dulu sebelum pandemi Covid, kita memiliki sebuah rancangan perubahan di dalam hidup kita maupun untuk masa depan kita dengan sesuai real. Tetapi ketika sekarang ini ada Covid-19 yang masih kita nikmati bersama ini dan sama-sama kita perangi ini, tentunya strategi itu pasti akan berubah. Strategi itu akan berbeda. Nah, bagaimana kita mengikutinya? Kalau kita tidak memiliki dalam diri kita pemikiran, tidak memiliki strategi, tidak memiliki suatu gagasan ke depan, tentunya kita akan ketinggalan. Kalau kita masih berpikir kita seperti ini saja. Makanya saya selalu mengatakan kepada teman-teman, kita ini jangan pernah terbatas pada kondisi yang terbatas. Jangan pernah terbatas di dalam kondisi yang terbatas. Saat ini ruang gerak kita terbatas. Saat ini apa yang kita lakukan semuanya dibatasi. Tetapi kita tidak boleh. Kita sebagai pemuda, kita sebagai orang yang menjadi agen perubahan, jangan melihat suatu kondisi itu tetap seperti itu aja, tidak. Jangan istilahnya jangan pasrah gitu ya. Jangan pasrah dengan keadaan gitu. Tetapi kita harus berpikir cepat, berpikir inovatif. Apa yang harus kita lakukan di dalam kondisi ini? Makanya konteks bahwa jangan kita pernah merasa kita harus berada membawa perubahan itu. Kita harus membawa ke sana. Bawa perubahan, bukan bawa perasaan di sini ya. Kalau anak muda biasanya cenderungnya baper, bawa perasaan, sentimental sekali. Tapi kali ini kita bapernya bawa perubahan. Iya. Itu yang jadi trouble sebenarnya ya. Kadang-kadang kita menyerah dengan keadaan. Nah, makanya kita sebagai seorang pemuda itu tentunya kita harus bisa mengkuliti diri kita sendiri dulu. Apa yang mampu kita kerjakan? Apa yang ada, potensi apa yang dalam diri kita? Karena sebuah keberhasilan sekarang memang teknologi sangat canggih. Tetapi kalau kita tidak mempersiapkan sumber daya kita yang mampu, yang hebat, yang kuat, tidak bisa teknologi sehebat apapun
Kalau sumber daya manusianya mengoperasionalkan, menciptakannya juga tidak mampu, percuma. Oke. Caranya kita untuk meng-up diri kita tahu kita seperti apa, bagaimana Pak? Yang pertama kita harus fokus. Oke. Fokus dengan tujuan. Ketika kita sudah fokus dengan tujuan, artinya kita mempunyai rel yang jelas. Kita harus fokus dulu. Yang kedua, jangan pernah kita katakan seperti baper atau bawa perasaan yang negatif. Tapi bawa perubahan. Ya, tetapi harus bawa perubahan. Kalau di dalam diri kita masih ada yang namanya bawa perasaan yang negatif, tujuan kita tidak akan tercapai. Tujuan kita akan berantakan. Karena kenapa? Kadang kita menjalankan sesuatu itu belum tentu semuanya berjalan normal. Ya. Belum tentu semuanya berhasil dengan tepat waktu seperti yang kita harapkan. Ada kalanya itu akan terganggu. Ada kalanya akan gagal lebih awal. Ya. Nah, disitulah tingkat kemauan kita. Dua hal ini, fokus dan kita jangan baper atau membawa perasaan yang negatif dalam diri kita. Buang semuanya itu. Jadi fokus itu utama. Kemudian jangan kadang-kadang begini, kadang-kadang nih ya, kita sebagai generasi muda itu ketika kita mau melangkah ke sesuatu, kita memikirkan berapa sih gaji gue? Ya. Berapa sih yang akan saya terima? Tapi dia tidak Iyo, tapi dia tidak pernah bisa melihat bahwa saya akan menunjukkan kualitas kerja saya, maka hasil itu akan mengikuti saya gitu. I do agree, Pak. Ya, makanya satu hal lagi Mbak Olive. Jadi saya pernah mengatakan kepada teman-teman pemuda itu, ojo grusa-grusu. Kalau bahasa Jawa artinya jangan terburu-buru. Tunjukkanlah kualitas dirimu, maka negeri ini akan mengakui. Grusa-grusu bisa salah langkah. Betul. Jadi ketika kita grusa-grusu atau kita terburu-buru, satu bisa salah langkah, kedua tidak fokus, ketiga kita akan mudah untuk menyerah. Gitu. Apalagi kalau sudah kita mengalami beberapa trouble permasalahan untuk bidang-bidang kita, wah itu yang akan membuat kita jadi down. Dan kadang-kadang begini juga Mbak Olive, satu hal lagi. Ketika kita merasa terbiasa sebelum pandemi Covid ini, kita terbiasa nyaman, kita terbiasa di posisi yang enak, di zona nyaman. Ketika kita berada di zona sekarang ini, kita tidak mau calling down, itu yang jadi masalah besar. Artinya tidak mau calling down itu kita masih menempatkan diri kita seperti posisi yang lama gitu. Padahal inilah yang namanya sebuah perubahan. Kalau orang sini mengatakan jujur arepnya aja, Pak. Maunya seperti ini ya seperti ini. Lu mau apa kan intinya itu. Itu orang bilang namanya jujur arepnya itu, Pak. Iya. Oke, lanjut, Pak. Jadi dua hal tadi, Mbak Olive. Yang pertama adalah yang harus kita programkan di dalam diri kita. Satu, fokus. Kedua, jangan baperan. Semangat juga penting. Jadi dua hal inilah yang harus kita tumbuhkan dulu sehingga kita nanti akan melihat gritnya diri kita ini sampai di mana. Kan orang itu kan ada gritnya 3. Grit yang pertama, dia hanya mampu melihat dirinya sendiri dan memikirkan dirinya sendiri. Grit yang kedua, dia mampu melihat dirinya sendiri dan golongannya. Grit yang ketiga nih yang sulit secara universal. Nah, manusia ini 3 grit ini yang harus kita lihat dulu, maka tingkat kemampuan SDM kita baru terlihat di situ. Karena kita hari ini berbicara masalah peningkatan SDM, kemudian larinya ke dunia usaha. Tetapi sepertinya jangan dilupakan juga SDM dunia usaha dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan bentang alam dan lain sebagainya. Karena saat ini kan kita sangat prihatin melihat bagaimana di beberapa daerah di Kalteng kena banjir, kemudian ini belum puncak curah hujan, di mana-mana sudah banjir. Nah, mungkin nanti kita bisa ngobrolin di situ, Pak, bagaimana meningkatkan SDM ini sehingga juga sama-sama selain dia ujung-ujungnya dunia usaha, tetapi dia memikirkan lingkungan sekitarnya. Tetapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.
Tabe Salamat Lingunalatai, Salam Sujud Karende Malempang, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Aru, ikuti dan jadilah bagian pelestarian seni dan budaya pada pemilihan Duta Tamun Bungai Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Adapun persyaratan sebagai berikut. Ayo, tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda dan bergabunglah bersama Asosiasi Duta Tamun Bungai, Wadah Generasi Berprestasi. Rumah sakit sudah penuh Bapak Ibu. Ketentuan pemerintah sudah tahu, makanya di rumah jenengan sudah melanggar semuanya dengan baik-baik. Mengapa kasus Kudus ini menjadi penting untuk saya ceritakan? Karena kasus Kudus ini kok menurutku berbeda dengan kasus lainnya. Bedanya kira-kira di mana Bapak Ibu? Setidaknya ada dua hal. Maka kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita mengkoordinasikan depo-depo ini. Ada berapa, ada di mana, nanti kita koordinasikan juga sebelumnya. Dengan makan begini terbuka, ini dalam posisi bahaya. Segera dihabiskan pulang. Ayo monggo, monggo, ning dibungkus mawon. Tenang saja, iki ngoten nggih. Christopher, cita-citanya jadi apa kamu? Jadi pemrogram robot, Pak. Tulis sandi biar robotnya itu bisa ngelakuin hal yang kita perintah. Pinter nyanyi kan? Oh, pintar nyanyi. Nyanyi apa? Pasiro ibu cindo Jakarta. Poros Ganjar hadir untuk kebaikan bangsa. Ya, wagu mas sebenarnya kalau saya menilai diri saya sendiri. Kalau kita lihat sejauh ini kehadiran dari adanya kegiatan konservasi ini ya banyak juga sih keuntungannya bagi pihak desa, terutama untuk penyediaan pakan orang hutannya, kemudian juga pekerja-pekerja di dalamnya juga melibatkan orang-orang dari desa kita sendiri. Kita tergantung jumlah orang hutannya. Jadi untuk sekarang orang hutannya ada 40, jadi satu orang hutan itu 5 kilo. 5 kali 40 berarti dia 200 kilo lah per hari. Kita dibantu oleh pihak pengelola badan usaha milik desa, jadi mereka yang menampung pakan tersebut dari masyarakat, membeli dari petani-petani yang ada berupa buah-buahan dan sayur-sayuran juga. Tetapi dengan adanya ini kami cobalah mensupport juga nanti. Bahkan nanti kalau saya bisa melalui unit saya kasih cash kesejahteraan atau ekonomi. Jadi kita pengiriman untuk pakan orang hutan itu per 3 hari. Jadi kebutuhan buah-buahan itu semua dari desa, yang kecuali yang tidak dari desa sekitar 70% lah itu dari desa. Sebenarnya itu peluang sangat besar ya kan, 5 kilo kalikan 40 berarti satu hari. Ku lihat ibu pertiwi
sedang bersusah hati. Kita mendaki juga Pilang nanti bisa dikenal kita sebagai salah satu desa kami, baik nasional maupun internasional. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Saudara sebangsa dan setanah air di seluruh wilayah Nusantara, tahun ini kita kembali memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dalam suasana pandemi COVID-19. Situasi ini kiranya tidak mengurangi jiwa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita sambut dan peringati Hari Kemerdekaan dengan sukacita, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Momentum peringatan detik-detik proklamasi ini kita pergunakan untuk mempererat semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan saling bergandengan tangan, bahu-bahu bersama pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia. Sambil berdoa memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar pandemi COVID-19 segera dapat diatasi dan ekonomi nasional kembali tumbuh sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini, Pemuda Agen Mitigasi Peningkatan SDM dan Dunia Usaha. Hari ini kita ngebahas pemuda baper. Oke, Pak Dokter, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai di orang atau seseorang itu memiliki grade 1, 2, 3. Nah ini tadi belum kelar ini, mau nggak dilanjut? Boleh. Jadi begini Mbak Olivia, jadi yang pertama adalah ketika seseorang itu sudah memahami dirinya sendiri, kemampuannya sampai sebatas mana, tentunya itu adalah satu modal yang pertama.
Modal yang pertama itu mampu diri sendiri, baik dari skill maupun dari pemikiran atau pengetahuan. Nah, kemudian setelah skill, pengetahuan kita sudah miliki, kemudian kita akan masuk ke dalam dunia golongan. Masuk ke dunia golongan. Di dunia golongan kita ini, di komunitas, itu dengan berbagai macam karakter. Berbagai macam ilmu. Berbagai macam hal yang ada di situ. Setiap orang itu memiliki masing-masing. Backgroundnya beda-beda. Backgroundnya beda-beda. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam komunitas itu, tentunya kita sudah bukan lagi memikirkan diri sendiri lagi. Kita harus melihat di satu golongan itu. Di mana golongan itu tentunya di community itu memiliki tujuan dan visi misi yang sama. Kita harus mampu masuk ke dalamnya. Apakah itu di dunia usaha? Apakah di dunia sosial? Atau di dunia pendidikan? Atau yang lainnya? Nah, disitulah kita harus mampu menyesuaikan diri kita, karena kita sudah masuk ke dalamnya, dalam komunitas itu. Nah, ketika kita tidak mampu mempersiapkan diri kita dengan baik di dalam komunitas itu, kita pasti akan terlempar keluar lagi. Kelar hidup lo, kata anak-anak sekarang kan. Seperti itu. Jadi bagaimana strategi kita untuk bisa masuk dan bertahan di dalam komunitas itu untuk menjadi menjalankan satu visi dan misi yang sama. Nah, baik di dalam bidang usaha, pendidikan dan lainnya. Nah, kemudian setelah kita masuk ke dalam, kita mahir, kita mampu di dalam dunia komunitas itu, tentunya kita akan punya planning yang lebih besar lagi. Bukan hanya satu komunitas ini, gitu. Tentunya kita akan membentuk sebuah berada dan mampu untuk membentuk komunitas-komunitas yang lain, sehingga itu akan besar. Artinya apa? Saat ini, analoginya ya, saat ini saya masih di dalam keluarga saja. Ketika saya sudah beranjak dewasa, kita akan bergaul dengan komunitas. Ketika kita sudah beranjak lagi, kita akan banyak lagi dengan teman-teman yang lain yang berbeda karakternya. Disitulah dituntut kemampuan grit kita ada di mana. Kalau kita berada dalam suatu komunitas, kita sudah baperan, kita akan terlempar. Kita sudah tidak fokus. Belum lagi ngelihat temennya yang dalam tanda kutip agak maju, kemudian jealous orang bilang. Seharusnya kan bisa dibalik, Pak. Dia bisa, kenapa saya tidak? Ini yang selalu menjadi trouble dan masalah di dalam diri seseorang. Ketika kita melihat seseorang itu maju, yang ditonjolkan bukan bagaimana saya bisa mencontoh dia, tetapi irinya gitu. Kalau masih iri sih masih no problem, tapi kalau sudah ada dengki, waduh itu berat. Sudah iri dan dengki. Ada lagunya itu, Pak. Jangan iri itu ada lagunya, Pak. Anak-anak TikTok sekarang berangkat dari keprihatinan sosial bisa jadi kreatif itu, Pak. Jadi konten. Nah, kalau dari sisi baiknya. Nah, kemudian tadi berbicara masalah pendidikan, karakter building kita saat ini nih seperti apa di tengah pandemi. Kalau dulu sebelum pandemi kita sekolah contohnya salim dengan ibu guru, salim dengan orang yang lebih tua. Sekarang kita nggak boleh bersentuhan, Pak. Kemudian kalau dulu guru mengajarkan kita real, gini loh nak, caranya menghormati orang tua, caranya kalian membentuk karakter yang baik seperti ini. Nah, kalau sekarang kan virtual semua, Pak. Jadi gimana? Pak Dokter mungkin bisa menjelaskan sini dengan bahasa-bahasa sederhana. Iya, jadi gini, Mbak. Sekarang ini anak-anak kita, anak-anak di pendidikan itu sekarang sangat dituntut untuk mandiri. Dan sekarang yang ditonjolkan adalah pengembangan EQ. SQ-nya memang agak jauh, karena apa? Tidak bersentuhan langsung antara guru dan murid, antara murid dengan murid. Sekarang kan karena masa pandemik ini tidak bersentuhan langsung, sehingga secara pembelajaran attitude-nya memang masih kurang. Hanya belajar dari keluarga saja. Tetapi kadang-kadang dalam kondisi keluarga itu orang tua sudah terlalu sibuk. Terus kemudian yang lain-lainnya, sehingga anak ini secara attitude-nya tidak mendapatkan pendidikan yang maksimal. Jadi sekarang antara EQ dengan SQ itu tidak begitu balance kalau saya melihatnya. Saya melihatnya itu. Nah, inilah yang menjadi peran-peran penting. Karena apa? Balance-nya antara SQ dengan EQ, antara intelektual dengan spiritual itu harus kita utamakan. Itu harus balance nih. Makanya ini kita sebagai pemuda, ini menjadi tantangan yang berat. Jangan hanya kita mengejar tentang intelektual saja, tetapi spiritual itu juga penting. Karena kenapa? Di dalam dunia usaha ketika kita mau melangkah, kalau kita hanya mementingkan yang namanya
mengutamakan kehebatan dari EQ tanpa didasari dengan spiritual atau SQ-nya, itu akan jomplang. Bisnisnya memang berhasil, tetapi Bisnis secara jalan, profesional usaha akan jalan, berhasil. untung dan untung. Iya. Tapi mengesampingkan yang lain, nilai-nilai Betul. value yang harusnya menyertai ya, itu. betul. Makanya inilah peran ya pemuda ini. Kadang-kadang saya berpikir gini, saya memang selalu melihat karena memang saya berada dalam beberapa organisasi pemuda dan saya dikatakan di dalam ini pemuda ya, memang pemuda. Jadi saya selalu melihat bahwa tingkat EQ-nya yang diutamakan, tingkat pengetahuannya yang diutamakan, tetapi tidak diimbangi dengan spiritual yang baik. Sehingga apa? Banyak sekali salah langkah di dalam dia menjalani dunia usaha, salah langkah di dalam dia masuk ke dalam komunitas gitu. Jadi tingkatan yang kedua ini yang harus penting untuk kita lihat. Makanya di dunia pendidikan itu ya kita berusaha semaksimal mungkin mendorong pemerintah, mendorong semua kalangan itu untuk bisa segera menekan pandemi COVID-19 ini, sehingga anak-anak itu memang bersentuhan langsung dengan pembelajaran yang namanya attitude, etika. Hanya dengan bersalaman dengan ibu guru itu sudah masuk. Hanya dengan menegur teman, berajak main dengan teman, itu sudah masuk dalamnya. Tetapi untuk saat ini memang belum. Ini yang harus kita rancangan bersama dan ini yang harus kita dorong. Oke. Bapak tergabung di Indonesian planning ya, intinya Indonesia planning. Planter Society. Intinya kan memplanning ini. Nah, melihat keadaan seperti ini, apa gerak teman-teman itu? Nah, yang kami lakukan di Indonesia Planter Society ini sebenarnya bergerak di bidang usaha perkebunan. Tetapi keprihatinan ini juga menggugah teman-teman melihat yang anak muda ini tadi. Iya, makanya ini kita menggandeng seluruh masyarakat, lapisan masyarakat yang terutama yang para pemuda ini, bukan hanya pemuda saja, tetapi semuanya yang memang kita mau bergabung dengan komunitas ini, sehingga kita bisa, yang pertama adalah kita bisa memberikan sebuah informasi penting, terutama lowongan pekerjaan. Terus kemudian adanya webinar tentang bagaimana meningkatkan SDM, bagaimana meningkatkan ini, semuanya kita informasikan. Terus kemudian kita juga akan selalu membantu pokok-pokok permasalahan di setiap anggota Planter Society ini ada trouble-troublenya. Kita bisa sharing di situ. Kita bisa saling tukar ilmu, kita saling tukar informasi. Itu seluruh Indonesia. Bahkan teman-teman kita ada yang memang sudah bekerja di luar negeri, sehingga mereka ilmu yang mereka dapatkan, sumber daya mereka di sana itu ditularkan kepada kita, diceritakan. Dia menceritakan, ini loh apa yang saya lakukan selama ini di sini nih seperti ini gitu. Ketika Anda itu punya kemampuan untuk mengikuti jejak kami, ayo. Gitu. Jadi semuanya ini butuh proses. Kalau tidak kita siapkan dari sekarang ini, generasi kita ini, kita akan tertinggal jauh. Nanti tidak balance antara EQ dengan SQ-nya tidak balance. Gitu. Jadi makanya skill, kemampuan segala macam itu harus kita persiapkan dari sekarang. Makanya itu berarti ada planning itu tadi. Iya. Nah, kemudian berbicara masalah anak muda khususnya yang siap lulus, kemudian contohlah kita sekarang kan kita ambillah yang seumur-umur SMA, SMK. Mereka sebentar kemudian akan lulus. Nah, dari awal ini kan Pak harus ada planning juga untuk next ke depannya. Kemudian mereka juga harus bisa membaca kemampuan saya apa, kemudian bagaimana lapangan pekerjaan tersedia. Nah, ini seperti apa Pak supaya balance? Jangan lulus aja anak sekolah ini, tapi kasihan mereka Pak nggak tahu kemana-mana atau masih nunggu PNS kan yang agak-agak susah kalau sekarang kan. Bagaimana mereka di dunia usaha ini mempersiapkan diri, memplanningkan diri, kemudian bisa malah menciptakan lapangan pekerjaan, lapangan usaha. Jadi gini, kembali lagi kan ke SDM tadi. Iya, siapkan SDM dulu dari awal. Memang kan? harus benar-benar kita persiapkan SDM dengan baik. Ya, ketika kita persiapkan SDM dengan baik, secara otomatis dirinya itu sudah mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Kalau SDM-nya baik. Ketika SDM-nya tidak baik, walaupun kita persiapkan lapangan pekerjaan yang maksimal banyaknya, dia juga tidak akan bisa maksimal. Yang paling penting adalah SDM. Ketika SDM ini kita benar-benar sudah mumpuni, sudah baik, sudah bagus, sudah good, dia mampu menciptakan peluang sendiri.
nggak perlu menunggu adanya perusahaan besar, nggak perlu. Tetapi dengan berbagai macam hal, contohnya ya, sekarang ini anak-anak sekarang ya, saya melihatnya ya, anak-anak tingkat SMA itu sudah pintar main saham dia, sudah hebat loh. Makanya fasilitas mereka sudah mampu memanfaatkan fasilitas dan teknologi hanya dengan duduk, adanya internet, adanya laptop, dia sudah bisa belajar di situ dan dia bisa main di situ walaupun dari skala kecil. Dia sudah bisa melihat itu. Makanya di situ apa? Artinya apa? SDM dia sudah mampu. Dia sudah mempersiapkan diri untuk SDM-nya gitu. Nah, makanya itu kalau kita masih berpikir bahwa menunggu pemerintah, menunggu para pengusaha menciptakan lapangan pekerjaan untuk kita, sampai kapan? Kita melihat nih. Nah, inilah yang menjadi fokus dari teman-teman Indonesia Planter Society ini. Salah satunya itu. Jadi kita memberikan pembekalan, peningkatan SDM pada setiap orang itu, sehingga apa? Dia tidak menunggu. Ketika dia sudah punya SDM yang bagus, dia bisa bergerak sendiri. Bahkan anak-anak ini yang dicari oleh orang-orang itu. Iya. Jadi kita udah persiapkan. Kita ini kan tinggal memberikan informasi. Apa yang kurang pengetahuan dia, kita tinggal isi. Ini loh, ada informasi ini ada kegiatan ini ada webinar ini yang mampu untuk cocok untuk kalian. Silakan Anda mengikuti gitu. Nah, kemudian bagaimana waktu itu mengumpulkan dalam tanda kutip anak-anak muda ini sehingga mereka tergabung di sini? Itu bukan hanya anak muda saja, Mbak, tetapi dia tergabung semuanya. Baik itu yang sudah berumur juga, tetapi bisa masuk di dalamnya karena memang seperti teman-teman yang usianya sudah lanjut itu, dia ilmunya lebih banyak, yang bisa mentraining teman-teman kita. Walaupun dari sisi teknologi orang-orang lama ini kurang, tetapi paling tidak dia bisa mentransferkan ilmunya kepada anak ini, pengalamannya gitu. Jadi pengumpulan ini pertama kita melalui siaran media sosial, Facebook, IG dan lain-lainnya. Kita sebarkan informasi-informasi ini. Kemudian ada yang memang tertarik. Setelah tertarik dia mengikuti. Setelah mengikuti dia mengajak teman-temannya semuanya. Ini semua gratis. Kita mendapatkan ilmu, meningkatkan sumber daya diri kita itu semua gratis. Itu tidak ada bayar membayar. Sehingga apa? Ini betul-betul karena apa? Kita ini ketika kita punya pemahaman, punya pengetahuan, punya kemauan, punya skill, kita bisa sampaikan kepada setiap orang. Kalau teman-teman melihat untuk Kalteng sendiri seperti apa, Pak? Apa yang saat ini dalam tanda kutip urgent dibutuhkan oleh teman-teman muda kita? Kemudian pekerjaan seperti apa yang saat ini yang dalam tanda kutip menunggu mereka di luar sana, khusus untuk Kalteng aja dulu? Banyak sekali, Mbak, untuk Kalteng ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pariwisata. Pariwisata ya, Kalteng ini saya kasih informasi sedikit. Masyarakat Kalteng ini sudah 2,6 juta lebih. Ya. Jadi teman-teman kita, masyarakat Kalteng ini terutama butuh sebuah hiburan sebenarnya. Butuh sebuah refreshing, tetapi kadang-kadang keluar terus cari tempat hiburan di luar, tempat refreshing keluar. Artinya apa? Uang kita ini semua keluar di sana, income-nya di sana, bukan di sini. Nah, bagaimana sekarang ini para pemuda-pemuda kita ini punya potensi alam yang sangat bagus loh. Hanya bagaimana mengelolanya. Yang saat ini yang dibutuhkan itu adalah kemauan bersama antara pemerintah, antara pelaku usaha dan antara para pemuda. Ini yang belum match. Mereka belum match, masih berjalan masing-masing. Ketika pemerintah itu memang memberdayakan sumber daya manusianya, pemudanya ini dengan baik, yuk kelola ini dengan baik, maka semuanya akan tercipta. Kita ini sementara ini pariwisata kita ini gitu-gitu aja. Tetapi kalau bisa di breakdown dengan baik, itu kita bisa menarik wisatawan dari luar Kalteng. Minimal ya dari tetangga sebelah dulu deh. Karena potensi alam kita ini bagus. Jangan potensi alam kita hanya dirusak. Gitu sehingga terjadi bencana-bencana ini. Gitu. Bapak mengatakan sumber daya alam kita yang ada ini dirusak dalam tanda kutip karena kita tidak menolak investor di sini. Tetapi sekali lagi kita berbicara bagaimana menyiapkan SDM kita ini sehingga dia juga bijaksana dengan alamnya, Pak. Betul. Seperti apa? Karena nanti kalau misalnya kan yang ngerusak dia, kok kita yang nanggung?
Kan dulu yang rusak tuh yang di atas tuh, yang umurnya udah tinggi. Loh kok kita yang iniin? Nah, supaya sama-sama dapet duduk bersama, gimana caranya SDM ini sama-sama bergerak, sama-sama menjaga alamnya, tetapi usahanya jalan, Pak. Nah, yang pertama, kita jangan sampai saling menyalahkan. Jangan selalu menyalahkan, itu yang pertama. Terkadang begini, orang menyalahkan itu karena dia tidak mendapatkan sebuah keuntungan. Kan saling menyalahkan nih, ya. Atau dia menjadi korban, kan menyalahkan. Yang pertama, kita tidak boleh saling menyalahkan. Kalau bisa kita bergandeng tangan, bekerja sama nih. Kita tawarkan kepada para investor, kita tawarkan potensi-potensi alam yang bisa dikelola dan tidak merusak alam itu seperti ini. Tawarkan, tunjukkan kreativitas kita, tunjukkan kemampuan kita mendeskripsikan Provinsi Kalimantan Tengah ini sebagus mungkin, dengan kualitas dan pernyataan yang bagus, dengan deskripsi yang bagus. Jangan hanya selalu kita berpikir apa sih yang kita lihat, apa sih yang kita tawarkan, gitu loh. Nah, sehingga ketika kita bisa bekerja sama nih, bisa menemukan suatu ide-ide yang bagus, sehingga usaha ini tetap jalan, alam tetap terjaga, kondisi perkembangan perekonomian di Kalimantan Tengah ini meningkat. Kemudian kita bisa melihat lagi, yang pertama tadi saya katakan adalah pariwisata. Ya, pariwisata itu yang penting. Terus kemudian di Kalimantan Tengah ini banyak potensi-potensi yang bisa kita kerjakan sebenarnya. Banyak sekali potensi. Peluang usaha itu. Peluang usaha banyak sekali. Contohnya begini, kita memiliki salah satu ciri khas obat-obatan yang berasal dari Kalimantan Tengah, ya kan? Dari tradisional. Nah, anak-anak muda ini coba bentuk yang namanya koperasi milenial. Koperasi milenial ini mengemas sebuah produk-produk alam ini dengan bagus, dan cara menawarkannya itu yang menggunakan media sosial atau menggunakan web yang lebih canggih. Bukan hanya dilihat di nasional, tetapi secara internasional gitu. Ketika secara internasional itu sudah melihat, apalagi didasari dengan data-data penelitian yang akurat, mereka akan melihat. Mereka akan berbondong-bondong ke kita, gitu. Contoh lagi peluang usaha lagi ya, contoh lagi. Sekarang ini kalau teman-teman para pemuda itu bisa menangkap dengan cepat dan jeli, porang itu menjadi peluang usaha yang sangat good sekali. Kalimantan Tengah ini banyak sekali lahan-lahan yang tidur. Tidak tergarap, tidak. Bukan hanya orangnya ya, lahan-lahan yang tidur tuh banyak sekali gitu. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ketika tidak dimanfaatkan, tidak menutup kemungkinan ketika karhutla ada, dia ikut terbakar karena tidak dirawat. Jelas. Itu sudah hukumnya di Kalimantan Tengah seperti itu. Tapi ketika dirawat ini beda nih, bisa Beda. menghasilkan juga mencegah yang namanya karhutla di Kalteng. Oke, lanjut Pak. Contoh kecil lagi. Orang bilang gambut ini susah dikelola. Gambut susah dikelola. Tingkat keasamannya tinggi. Kan begitu. Sekarang ada teknologi. Sudah disiapkan ilmunya, bagaimana bisa mengurangi atau menurunkan asamnya. Kan gampang. Buktinya sekarang apa? Teman-teman saya itu komunitas petani sayur itu, waduh, terongnya gede-gede, segini-gini coba. Terongnya bagus-bagus di lahan gambut. Artinya mereka punya kemampuan pendidikan tinggi? Tidak. Tetapi dia benar-benar mempersiapkan dirinya berdasarkan motivasi untuk dia hidup. Dia meningkatkan kualitas dirinya. Betul. Bukan hanya dia teman-teman saya itu tidak memiliki pendidikan tinggi seperti S2, S3 tidak. Tetapi pendidikan dia yang hebat itu adalah kemauan yang tinggi untuk mau belajar dan mau berubah. Itu yang paling penting. Jadi mereka lakukan itu. Ternyata apa? Mereka menanam terong luar biasa. Saya sudah survei sendiri ke tempat teman-teman saya itu. Waduh, terongnya bagus-bagus. Cabenya lebat-lebat. Bahkan semua buah-buahan juga hidup. Nggak nyangka juga saya ini bisa dikelola. Makanya kan begini, tidak ada karunia Tuhan itu yang tidak bisa dikelola. Seharusnya tidak ada lagi nanti pemuda-pemudi kita ini yang mengatakan nggak ada lowongan pekerjaan. Makanya itu Mbak saya katakan ngelamar di sana katanya belum keterima, ngelamar di sini katanya gajinya kecil. Nah, seharusnya kalau melihat dari komunitas teman-teman ini, justru peluang itu diciptakan dari
kita sendiri Dari kita dan sendiri. juga komunitas itu. Betul. Di mana kita berada itu tadi. Makanya gini, rubahlah mindset kita bahwa saya harus mendapatkan di zona nyaman. Rubah mindset kita. Zona nyaman apa? Berlomba-lomba daftar jadi pegawai negeri. Sekarang ini sangat sulit sekali. Di samping formasinya sedikit, tingkat seleksinya sungguh ketat. Kan begitu. Nah, jadi ketika orang ingin menjadi pegawai negeri, bagus, kalau bisa bagus sekali. Tetapi itu orang hanya berada di zona nyaman, gitu, berada di zona nyaman. Makanya karena sekarang sulit sekali untuk menjadi ASN, itu sulit sekali. Maka sekarang apa yang perlu kita siapkan bersama adalah SDM kita sendiri. SDM diri kita sendiri, sehingga kita mampu melihat peluang-peluang usaha yang lain-lainnya. Yang paling penting adalah kita jangan males. Satu, jangan males. Yang kedua, jangan baperan yang negatif. Yang ketiga, jangan putus asa. Di tengah badai itu, kadang di tengah hal negatif, kadang ada membawa keuntungan. Ada contoh nih Pak, contoh real sekali. Ketika kita berbicara ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, di daerah kita, di daerah Bukit Rawi sini kan banjir tuh Pak. Pemuda-pemudanya melihat peluang banjir itu Pak, nyewain klotok. Ketika kita tanya, satu hari kalian berapa wira-wiri, tidak mati 20 juta. Dari mana Pak dapat satu hari segitu ya Pak? Nah, makanya itu. Karena mereka melihat peluang usaha itu terbuka lebar. Berarti seperti Bapak katakan tadi, mindset juga cara pandangnya, melihat sesuatu bukan dari yang negatifnya. Betul. Di tengah badai itu Pak, di tengah banjir, di tengah musibah, lah kok ada rezekinya di situ, peluang usahanya kan, coba. Makanya yang paling penting adalah SDM. SDM itu sangat penting sekali. Karena kenapa? SDM ini mampu untuk terbang setinggi-tingginya, kualitas SDM itu. Nah, menciptakan kualitas SDM ini Pak, dari segi pendidikan dulu, institusi mungkin ya, yang resmi pun di sini, berarti kan harus ada programnya Pak, program yang tepat guna, tepat sasaran. Nggak babar blas, misalnya ngikutin ini aja, seperti Bapak bilang tadi kan harus ada yang berubah, termasuk juga kurikulum kita, ada pergeseran, karena sekarang kan pandemi. Kita ke arah new normal, berarti juga kan ada pergeseran itu Pak. Seperti apa? Jadi begini. Kalau untuk dunia pendidikan Iya, di dalam dunia pendidikan itu kurikulumnya itu memang selalu ada update ya, selalu update. Contohnya dulu KTSP, terus apa itu kalau tidak salah K13 segala macam lah nama-nama itu. Nah, itulah yang selalu dimunculkan oleh pemerintah melihat dengan kondisi-kondisi yang selalu berkembang. Kondisi yang selalu memunculkan sesuatu yang baru. Nah, harapan kami memang satu, ini ada beberapa tingkatan persatuan pendidikan yang memang dia mengajarkan skill. Contohnya seperti SMK ya. Dan lain-lain itu mengajarkan skill ya. Memang sudah dibekali, dipersiapkan dan dibekali oleh skill-skill yang memang bagus gitu. Nah, harapan kami semua. Jadi ilmu pengetahuan itu memang sebagian berapa persen itu diajarkan, tetapi berapa persennya lagi dia harus praktek. Terkadang kita ini prakteknya yang kurang, kerja nyatanya itu kurang, di lapangannya itu kurang, sehingga kemampuan untuk seseorang setelah lulus itu masih kurang gitu. Mohon maaf nih, masih bingung dia, belum punya pegangan. Tetapi kalau disitulah dipersiapkan balance antara ilmu teorinya dengan prakteknya itu balance, saya yakin dia tidak akan kesulitan nanti. Oke, karena Bapak tadi menyinggung masalah SMK atau sekolah kejuruan, apakah kalau dari kacamata teman-teman sendiri melihat, khususnya di komunitas ini, kurangnya kerjasama dengan pihak terkait untuk menyerap tenaga kerja mereka selama permagangan atau seperti apa? Sebenarnya begini, pemagangan itu peluangnya banyak. Teman-teman itu banyak sekali nih yang para pelaku-pelaku usaha itu sebenarnya menerima, cuman terkadang dari instansi sekolahnya itu persyaratan-persyaratan tertentu yang tidak bisa dipenuhi di pelaku-pelaku usaha itu yang menjadi kendalanya. Sebenarnya kalau pelaku usaha itu banyak sekali, tetapi kriteria untuk menempatkan pemagangan anak itu di satu tempat itu ada kriterianya. Tetapi sebenarnya di situ mampu bisa gitu, tapi karena ada sebuah kriteria sehingga dia tidak bisa ditempatkan di situ magangnya gitu. Sebenarnya banyak, Mbak, banyak sekali.
Makanya itu coba cara melihatnya tim dari sekolahan itu harus melihat lebih dalam lagi gitu, lebih dalam lagi. Ini potensi apa nih yang bisa nih? Memang sesuai dengan jurusannya. Tetapi kan bisa dilihat lagi dan dikembangkan lagi gitu loh. Banyak sekali. Sekarang kan masih terbatas. Paling hanya jurusan mesin, tata boga, terus kemudian apa tuh desain dan lain-lainnya itu kan masih terbatas itu. Sebenarnya kalau kita melihat banyak sekali peluangnya banyak sekali gitu. Kalau Bapak sendiri melihat untuk wilayah Kalteng ini yang saat ini urgent dibutuhkan, selain tentu saja di daerah food estate itu sangat membutuhkan banyak SDM mumpuni. Nah, sehingga kita dari sekarang sudah mempersiapkan. Itu juga kan peluang kerja pastinya di situ. Nah, melihat skala nasional sudah masuk seperti ini, SDM kita Pak, yang kita persiapkan di sana kan ada banyak pertanian, perikanan dan lain-lain, wirausaha seperti dunia yang Pak Dokter geluti saat ini. Nah, seperti apa kita mempersiapkannya ini untuk menuju ke sana juga? Karena itu tidak bisa menutup mata, ini sudah program nasional. Iya, program nasional. Kalau anak-anak kita tertinggal, tidak menutup kemungkinan dari luar akan masuk. Pasti. Makanya ini satu peluang yang perlu kita benar-benar persiapkan adalah satu. Kita terima dulu. Sebagian besar mereka dari luar masuk ke Kalimantan Tengah kita terima. Karena kenapa? Secara otomatis ketika dia punya dari luar masuk ke kita, dia sudah punya skill. Skillnya di atas dari kita. Itu pasti. Yang kedua, ketika dia sudah ada orang luar kita udah terima masuk, mulai melihat di situ. Mulai belajarlah di situ. Mulai kembali belajar peluang-peluang itu. Yang kedua, gandeng mereka. Ketika mereka punya skill, punya kemampuan, gandeng mereka. Jangan kita musuhi, tapi gandenglah mereka. Sehingga apa? Kita bisa menjalin sebuah kerjasama yang baik. Gitu. Contohnya, kemampuan kita apa? Dia punya kemampuan apa? Ayo gandeng. Sinergikan itu. Iya, sandingkan. Jadi akan tercipta peluang usaha itu. Misalkan nih, dia pandai skillnya dalam mengolah padinya, misalkan ya. Kita punya skill untuk strategi pemasarannya. Orang ini tidak punya, tapi dia hanya punya skill itu. Kita gandengkan dong. Kan sudah dikemas dengan bagus. Nah, ini. Jadi yang ketiga itu ajak kerjasama mereka. Terus kemudian yang keempat adalah bagaimana kita ini mampu untuk kita bisa bekerja sama antara pemerintah, antara pelaku usaha, dan antara orang yang melakukan usaha itu. Jadi kita sama-sama harus ada kerjasama. Kalau enggak bisa. Coba fasilitasi pemerintah itu ketika nanti ada para pemuda-pemuda kita mau membentuk yang namanya koperasi milenial, jangan susah-susah. Lakukan dengan berikan kesempatan syaratnya jangan baik. Ribet gitu itu jangan ribet. Kadang-kadang tidak match. Yang para pemuda ini sudah menggebu-gebu, tetapi ternyata birokrasinya ini masih lete-lete gitu. Apa ya lete-lete bahasa Indonesia, masih sulit-sulit gitu. Kalau mereka zamannya slang dulu bilang birokrasi kompleks, Pak. Iya. Makanya kan saya sering mengatakan sama teman-teman, kita ini di Kalimantan Tengah ini banyak sekali peluang yang bisa kita tangkap untuk kita jadikan peluang usaha dan kita jadikan untuk ekonomi. Jadi satu, bentuklah koperasi milenial. Para kelompok-kelompok tani ini, dia ini bisa menanam, hebat menghasilkan, tetapi dalam sisi pemasarannya, cari marketnya mereka tidak mampu. Karena mungkin penguasaan teknologi berbeda dengan anak sekarang. Bisa jadi satu. Karena anak sekarang kan bermain di dunia digital. Mereka lebih paham, kreativitas mereka juga kita akui lebih jempol. Makanya saya bilang, Anda jadi petani tidak harus Anda turun ke tanah, bergelut dengan tanah, tidak. Jadilah petani yang milenial. Anda hanya menjadi komando. Anda menjadi orang yang mampu memanajemen para petani itu. Satu keuntungan, Anda bisa memasarkan secara nasional maupun internasional produk mereka. Petani ini juga terbantu, produknya laku.
hasilnya bagus, harganya juga bagus, gitu. Jadi yang saya terapkan tadi adalah bagaimana kita ini para pemuda ini bentuklah yang namanya koperasi milenial. Banyak sekali para kelompok-kelompok tani yang ada di Kalimantan Tengah ini. Dan banyak sekali anak-anak mudanya juga. Banyak sekali anak-anak muda juga. Sehingga ini bisa merubah image bahwa itu tadi petani kotor, kemudian mereka harus turun ke tanah secara langsung. Tetapi melalui ini mereka bisa ngambil peran yang lain berarti ya Pak ya. Betul. Bisa kita ambil contoh lah anak-anak SMK yang Bapak tadi menyebutkan bahwa ada multimedia segala macam. Mereka bisa untuk menjadi editor. Ketika untuk memasarkan itu bagaimana mengemas packagingnya. Nah, ini yang saya maksud itu Mbak. Jadi saya sudah menyampaikan sama teman-teman. Saya sudah sering ngobrol dengan teman-teman lulusan contohnya pertanian, lulusan marketing, lulusan segala macam. Saya sudah sering ngobrol. Ini lo peluang gitu. Ini peluang. Saya kasih contoh. Saya ini petani, tapi saya tidak harus bergelut dengan tanah, tidak. Artinya maksudnya tidak saya harus mengerjakan sendiri, tidak. Saya sebagai manajemen. Saya petani tapi sebagai manajemennya. Sebagai pemodalnya. Itulah saya bilang. Jadi kita ini tidak harus mengerjakan sendiri. Malah gitu. Seperti Cina kita bisa belajar dari mereka bagaimana mereka mencangkul tidak dengan tenaga manusia tetapi tenaga mesin karena ada diambil alih oleh teknologi itu. Berarti kemampuan mereka berpikir untuk menciptakan teknologi itu tidak menutup peluang kita di Kalimantan Tengah pun seperti itu kalau anak-anak kita, pemuda kita SDM-nya mumpuni. Satu contoh lagi. Kita spesifikasikan Pak, nantinya anak-anak ini ketika mereka lulus, ketika mereka sudah mulai hampir lulus, harus tahu dulu dia mau kemana. Jangan ngambang seperti Pak Dokter bilang tadi. Makanya itu kita nanti biasanya kebanyakan yang kebingungan kan seperti itu. Nah, saya satu contoh nih. Saya punya teman di daerah Temanggung. Dia itu selalu melihat nih, kok setiap orang mau nyemprot manual terus gitu. Capek. Manual terus gitu. Sedangkan lahannya berhektar-hektar, terus kemudian kosnya yang dikeluarkan cukup besar untuk bayar orang. Sehingga dia berpikir kreatif nih, karena dia kemampuan dia ada. Dia mau menciptakan sebuah drone itu dari mesin apa itu? Namanya mesin potong rumput atau apa itu yang paling kencang. Dia menciptakan sebuah drone yang agak gede yang mampu membawa 20 liter air. Dia hanya duduk manis, kerjakan, udah nyemprot sendiri loh. Pakai menggunakan remote aja. Remote saja, dia bikin sendiri memang. Tapi itulah kualitas seseorang dari SDM. Makanya ketika SDM kita ini bagus, nggak usah bingung cari pekerjaan itu. Pasti kita mampu untuk menciptakan pekerjaan gitu sendiri. Gitu. Itu dari segi kita ambil contoh dari segi pemupukan dan juga untuk menghalau hama itu tadi menggunakan teknologi. Dia menciptakan sendiri loh, tidak namanya drone-nya itu ya nggak sebagus yang beli. Tapi itu sudah bisa digunakan. Artinya apa? Kemampuan SDM dia untuk menciptakan teknologi itu ada. Kreativitas, inovasi, melihat peluang menggunakan teknologi itu tadi Pak. Iya. Jadi makanya sekarang poin paling penting adalah tingkatkan bentuk SDM itu dengan baik. Imbangkan antara pengetahuan dengan spiritual. EQ dengan SQ-nya itu harus imbang. Nah sekarang ini kadang-kadang nanti ketika itu tidak imbang itu akan jadi masalah besar juga. Akan menjadi masalah besar. Masalah besar adalah tingkat 1. Kalau tidak diimbangi dengan SQ atau spiritual itu tingkat kesombongannya tinggi dia. Satu. Terus kemudian tingkat menghargai alamnya itu hampir tidak ada, kurang. Sehingga yang penting menghasilkan uang. Kita sikat. Kita kerjakan gitu. Tapi dia tidak melihat dampak-dampak sosialnya, dampak-dampak kepada korban-korbannya gitu. Jadi makanya habiskan saat ini dulu. Nah, itu. Jadi makanya 2 poin ini penting. Di peningkatan SDM dan di dalam membentuk SDM manusia itu penting sekali 2 hal itu. Ngomong-ngomong untuk komunitas ini sendiri Pak, berapa banyak Pak? Kita seluruh Indonesia banyak sekali Pak. Banyak sekali seluruh Indonesia kita. Bahkan teman-teman kita yang di luar negeri juga ada. Kalau untuk Kalteng sendiri di mana aja adanya? Di Kalteng ini hampir seluruh Kalteng ada. Kita di Palangkaraya, saya sendiri, terus beberapa teman-teman, terus ada di mana itu Tumbang Samba ya. Nah dari situ ada, di Pangkalambun ada, di Samba seluruh Kalteng ada. Seluruh Kalteng ada karena saking besarnya ini paling kita komunikasinya kan melalui grup
Dan itu grup pun dipecah beberapa grup karena memang sudah tidak mampu. Satu grup itu kan hanya ada beberapa kapasitas saja gitu. Apa yang membuat teman-teman tertarik untuk bergabung di Indonesia Planter sendiri? Yang pertama kita mendapatkan ilmu gratis. Mendapatkan ilmu gratis yang bisa meningkatkan SDM kita, pemahaman kita, pengetahuan kita. Yang kedua, kita mendapatkan sebuah informasi penting, baik itu informasi pekerjaan, baik itu informasi dalam menanggulangi permasalahan, dan baik itu informasi dalam peningkatan sumber daya manusia. Yang nomor 2, dia sudah membaca untuk menanggulangi permasalahan, makanya ada mitigasi ini. Iya. Jadi makanya kita sudah punya dapat ilmunya nih. Dengan mengikuti berbagai kegiatan, webinar, segala macam dari narasumbernya dari luar negeri, dari Indonesia itu sendiri, sehingga ini loh tergerak kita sebagai agen mitigasi. Kita harus sampaikan, kita harus informasikan ke teman-teman kita. Ini loh yang saya dapatkan. Makanya jangan terbatas di kondisi yang terbatas. Itu yang paling penting untuk saat ini. Keluar. Kita harus dalam tanda kutip keluar, bukan keluar badannya aja, keluar ke sana kemari. Iya. Ide kreatifnya keluar. Iya. Informasinya sampaikan juga keluar. Walaupun kita duduk manis di sini, tapi kita bisa keluar kemana-mana loh. Gitu. Gunakanlah berarti dunia maya itu dengan bijak. Iya. Untuk peluang-peluang seperti ini. Kemudian yang bergabung di sini siapa aja, Pak? Apakah hanya petani sawit atau mungkin ada anak-anak dari komunitas lain atau seperti apa sih ini? Banyak, tidak hanya para petani sawit saja, banyak. Dia mulai akan tertarik gitu. Jadi yang pertama memang kita mendapatkan ilmu gratis. Yang kedua dapat sebuah informasi penting. Jadi mereka alasannya itu. Terus kemudian ada yang PNS, ada yang pengusaha jualan, ada yang macam-macam ada. Tapi dia ingin mendapatkan sebuah ilmu dari situ. Nah, gitu loh. Dalam tanda kutip orang bilang bahasa Inggrisnya itu enggak tuh kayak piye yang sudah berumur kemudian dengan pemuda ben sama-sama pena, sama-sama ngerti. Translate di bawah ini ya. Jadi gini. Translate di bawah ini. Jadi antara yang tua, yang muda itu sebenarnya ada satu kerjasama. Maka tadi saya sudah bilang yang tua ini punya pengalaman. Tetapi IT-nya kurang. Yang muda ini pengalamannya nggak begitu maksimal, tetapi dari IT mereka bisa, kan begitu. Jadi di mix ya. Di mix, yang muda ini mengolah dari apa yang disampaikan oleh yang tua ini pengalaman, diolahlah menjadi sebuah data informasi penting yang nanti bisa dinikmati dan didapatkan oleh banyak orang. Jadi kita jadi tidak ada batasan-batasan. Dan juga berarti orang tuanya juga nggak malu nih Pak nanya sama yang muda-muda. Oh enggak, kita namanya belajar itu dari siapa saja. Bukan berarti kita ini sudah tua kita lebih pintar, belum tentu. Sudah tua lebih bijaksana, belum tentu gitu. Yang muda lebih bodoh, belum tentu gitu loh. Yang muda nggak bijaksana, belum tentu juga. Karena semuanya itu berdasarkan dari kemampuan SDM kita. Kemampuan dari hal-hal yang mau kita pelajari, dari hal-hal yang mau kita rubah di dalam diri kita. Kalau kita sudah menyatakan kita sebagai agen mitigasi atau agen perubahan di dalam kehidupan kita harus mampu segalanya, harus mau semuanya. Istilahnya ibaratnya kalau kita mau mengantarkan sebuah air, ya kadang-kadang kita bisa saja karena airnya itu sendiri, kita harus mau. Kadang-kadang kita jalan yang baik, ya itulah. Jadi kita harus mampu untuk di situ. Yang agak susah tuh itu Pak. Segala sesuatu itu ada nilai atau harga yang harus dibayar. Kadang kalau kita tidak siapkan, nah itu yang susah itu Pak. Berarti kembali lagi ke SDM itu tadi untuk mempersiapkannya. Oke, karena kita sudah berada di ujung segmen Pak. Indikator keberhasilan dari pendidikan itu sendiri kalau teman-teman yang di komunitas ini mengukurnya seperti apa Pak? Begini, tentunya indikator dari keberhasilan pendidikan itu juga menjadi poin penting, menjadi poin utama karena memang pendidikan itu sebagai dasar, ya sebagai dasar utamanya. Kemudian pengembangannya adalah di lapangan dengan pengembangannya itu. Terus kemudian tingkat kemauan dia untuk berada dalam sebuah komunitas yang besar. Jadi 3 hal itu sehingga pendidikan itu masih menjadi poin penting untuk seseorang itu peningkatan sumber daya manusianya. Itu. Berarti harus kembali lagi
ketika SDM-nya itu sudah berkembang, kemudian dia mampu menciptakan atau dia berada di usaha itu, dunia usaha, kemudian menciptakan ekonomi. Kalau untuk saat ini sebenarnya dipikir-pikir, kalau melihat dari ulasan tadi, zaman pandemi pun sebenarnya tidak menyurutkan atau membuat orang itu down sangat down berarti ya? Ya, makanya Mbak, saya bilang kita ini harus, namanya jadi agen perubahan itu harus siap di dalam segala hal. Dalam kondisi apapun kita harus siap. Sebenarnya gini, agen perubahan termasuk ketika peluang usaha itu juga nanti berubah. Bisa jadi berubah atau bisa kita modifikasi. Oke. Gitu. Bisa jadi berubah atau kita bisa modifikasi. Contoh lagi, yang tadinya kita buka warung jualan, ya buka warung jualan, kita mengharapkan orang datang. Yes. Sekarang tidak. Jemput bola. Sekarang jemput bola. Lu duduk manis saja di rumah, nanti kita anterin deh gitu. Tinggal pesan pakai aplikasi, selesai kan gitu. Artinya apa? Kita memodifikasi dari usaha yang kita lakukan. Jadi jangan kita terpaku karena kondisi seperti ini ya sudahlah, nyerah. Jangan. Makanya itu ngenteni pandemi ini liwat. Jangan, kita nggak tahu pandemi ini kita kapan akan berakhirnya, tetapi kita berdoa dan berusaha untuk bersama-sama bergotong royong ya. Tetapi sebelum hal itu terjadi, kita harus berinovasi, pengembangan semua usaha-usaha kita gitu loh. Sekarang kita harus menjadi pelayan. Kenapa saya katakan menjadi pelayan? Kalau orang pengen makan apa, ya sudah, tinggal kita ikut sebuah aplikasi yang bisa mengantarkan makanan itu kepada orang. Satu, semua banyak. Ini adalah sebuah keuntungan loh. Satu, yang jual itu juga laku. Satu, memberikan peluang usaha untuk si pengantar. Yang ketiga, ini juga nggak perlu mengeluarkan kos lebih besar. Kenapa saya katakan? Duduk manis saja, dia sudah datang makanannya. Tidak perlu dia starter mobil, starter motor keluar, mengeluarkan bensin, resiko dan segala macam. Tidak, duduk manis saja. Paling hanya soal waktu saja. Sekarang apalagi sekarang kurir itu cepat sekali loh. Mungkin nggak sampai hitungan jam, hitungan menit sampai kok. Gitu. Jadi itu Mbak, makanya saya tekankan adalah bagaimana kita mampu menciptakan sumber daya manusia itu dengan kualitas yang sangat unggul. Harus kita mulai dari sekarang, kita tinggalkan. Ya memang sudah mulai dari lama, tetapi harus kita tingkatkan lagi. Jadi semua lini itu harus bersatu. Baik itu pemerintah, baik itu di dunia pendidikan, baik itu di dunia yang non formal, semuanya bersatu untuk menciptakan itu. Sehingga apa? Tingkat pengangguran nanti akan berkurang. Kalau SDM-nya itu memang betul-betul dibentuk. Gitu. Dan juga mungkin kita tidak mendengar lagi kalimat Wani Piro itu tadi. Karena yang paling sering kita dengar kan, aku punya segini Wani Piro. Nanti setelah SDM kita terbentuk, mumpuni semua, sudah nggak ada lagi kalimat Wani Piro. Aku bisa bikin ini, aku bisa bikin ini. Malah mereka berlomba-lomba untuk berbuat. Oke, closing statement dari Dr. Djoko Santoso, Indonesia Plantar Society. Baik, teman-teman, saya berharap sekali bahwa kita tidak usah terburu-buru, tetapi kita tunjukkan kualitas diri kita sehingga negeri ini akan mengakui. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan terbatas di kondisi yang terbatas. Terus kemudian yang ketiga, kita jangan melihat dari mana kita berasal, tetapi dari mana kita memulainya. Makanya ketika tiga hal itu sudah ada dalam diri kita, artinya pembentukan SDM dalam diri kita akan tercipta. Mungkin itu Mbak. Terima kasih sekali. Oke. Terima kasih buat Pak Dr. Djoko Santoso MM dari Indonesia Plantar Society sudah berbagi pada hari ini. Tema perbincangan kita pemuda, agen mitigasi peningkatan SDM dan dunia usaha, yang kita singkat pada hari ini menjadi pemuda baper. Terima kasih untuk informasinya. Terima kasih. Salam sehat dan semoga kita bisa bertemu di lain. Terima kasih. Mudah-mudahan diundang lagi untuk berikutnya ya. Oke. Pemirsa, inilah akhir perbincangan kami di Tatap Muka pada hari ini. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam sehat, sampai jumpa dan selamat malam. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Akmal Said, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan, beserta seluruh pejabat dan ASN mengucapkan selamat hari jadi ke-62 Kabupaten Barito Selatan. Barito Selatan semakin mantap. Terima kasih. Kami, keluarga besar Bangkalteng Cabang Butok, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-62 dengan pembangunan infrastruktur di Barito Selatan yang terus meningkat dan berharap bisa menjadikan bumi dan wilayah untuk tulus semakin jaya dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario STMAP, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Barito Selatan yang ke-62. Semoga terus maju dan mencetak berbagai inovasi yang terbaru dan membanggakan. Jaya!